Leon beserta pasukannya memasuki area kota terdekat dengan markas WFM. Kota itu sudah dalam keadaan kacau balau. Api berkobar di mana-mana. Asap hitam mengepul di udara. Gedung-gedung pencakar langit runtuh karena diledakkan. Kendaraan-kendaraan yang sudah ditinggalkan pemiliknya tampak semrawut di jalanan. Jangan lupakan cecaran darah yang menghiasi jalanan. Leon amat murka melihatnya. Para faktor itu sungguh telah membuat negeri yang sejahtera ini menjadi bagai neraka. Leon melihat sekumpulan faktor tengah menembaki orang-orang yang berlarian melarikan diri dari mereka. Leon turun dari mobil, diikuti oleh pasukannya. "Kita serang mereka, ingat, hancurkan kaki mereka," teriak Leon mengomandoi pasukannya. "Siap, Kapten," timpal pasukan Leon serempak. Mereka pun mulai menembaki faktor-faktor itu. Tidak hanya dengan menembaki, mereka pun menyerang dengan melemparkan beberapa granat ke arah para faktor. Dentuman demi dentuman, ledakan demi ledakan, terdengar saling bersautan. Seperti yang Leon duga, monster-monster di hadapannya memang tidak bisa mati. Terbukti dari pergerakan mereka yang berusaha menyerang balik, meski tubuh mereka sudah tidak lengkap lagi akibat terkena ledakan maupun tembakan. "Wah, mereka masih hidup walaupun kepalanya dihancurkan," teriak salah seorang pasukan Leon. Dia jatuh terduduk saking terkejutnya melihat salah satu faktor yang kepalanya telah hancur kembali bangkit dan menembak ke sembarang arah. "Sudah kukatakan, mereka makhluk immortal. Arahkan tembakan kalian pada kaki dan tangan mereka agar mereka tidak bisa menyerang lagi." Leon kembali berteriak, mengingatkan pasukannya pada target mereka. Perang adu senjata antara pasukan Leon dengan para faktor pun berlangsung sengit. Cukup banyak pasukan Leon yang gugur karena terkena tembakan dari para faktor. Leon tidak pernah mengira bahwa faktor-faktor ini cukup handal dalam berperang. Terlihat jelas mereka sudah mendapatkan pelatihan untuk berperang sebelumnya. Sebenarnya peperangan itu cukup seimbang karena walau bagaimanapun pasukan Leon sudah terbiasa menghadapi peperangan. Kurang lebih mereka mampu bersembunyi dengan baik, menghindari tembakan dari para faktor yang bertubi-tubi. Akan tetapi tetap saja korban yang berjatuhan cukup banyak dari pihak pasukan Leon. Sedangkan dari pihak faktor tak ada satupun yang mati, meski sudah banyak yang kehilangan kaki dan tangannya, sehingga tidak bisa lagi memegang senjata ataupun mengejar pasukan Leon. Beberapa pasukan Leon bahkan ada yang menjadi santapan para faktor. Kecepatan berlari mereka sungguh luar biasa, berkali-kali lipat dari kecepatan lari manusia normal. Hal inilah yang membuat Leon kehilangan banyak pasukannya. Faktor-faktor itu menerkam pasukan Leon karena tubuh mereka yang kebal meski ditembak bertubi-tubi. Memang cukup sulit juga untuk menghancurkan kaki atau tangan mereka. Mereka sangat cerdas. Tampaknya mereka sudah menyadari strategi penyerangan pasukan Leon yang menargetkan ke arah tangan dan kaki mereka. Sehingga mereka terus berlarian menerkam ke arah pasukan Leon, membuat pasukan Leon kesulitan untuk menembak ke arah kaki dan tangan mereka. Teriakan demi teriakan, ledakan demi ledakan, dan tembakan demi tembakan terdengar memekakan telinga, membuat semua warga yang masih bertahan di kota itu meringkuk bersembunyi di tempat persembunyian mereka dengan kedua telinga yang sudah ditutup rapat dengan kedua tangan mereka. Tubuh mereka gemetaran, air mata bercucuran, rasa takut akan kematian menyelimuti mereka. Hanya satu harapan dan doa yang mereka panjatkan. Mereka berharap pasukan militer yang datang untuk menumpas monster-monster itu berhasil memenangkan peperangan ini. Leon frustasi melihat banyaknya pasukannya telah gugur, sedangkan faktor-faktor itu terus berlarian menerkam ke arah mereka, membuat mereka kesulitan untuk menembak ke bagian kaki dan tangan para faktor. Selain itu, Leon tidak pernah menyangka jumlah para faktor cukup banyak di kota ini. Entah berapa jumlah faktor yang diciptakan orang-orang di desa terkutuk itu, karena Leon sadari jumlah mereka tidak ada habisnya.
Merasa menembaki mereka hanya sesuatu yang sia-sia, Leon memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka dengan granat. Suara ledakan yang bertubi-tubi dan guncangannya seolah-olah menggetarkan bumi. Kota yang awalnya damai ini kini diselimuti kobaran api di mana-mana. Udara yang bersih sudah tidak dapat dihirup lagi karena kini udara sudah dipenuhi oleh asap hitam tebal. Awalnya Leon tidak ingin terlalu banyak menggunakan granat karena tidak ingin menimbulkan kerusakan yang terlalu parah di kota ini. Karena itu, dia lebih mengutamakan menyerang mereka dengan senjata. Tapi situasi yang mendesak dan di luar perkiraan, inilah yang membuatnya terpaksa menyerang dengan menggunakan granat. Hingga kini Leon tidak pernah mengira bahwa para Vector itu cukup cerdas untuk menggagalkan rencananya. Mereka menyadari bahwa rencana pasukannya adalah menyerang di bagian tangan dan kaki mereka. Sial, mereka tidak ada habisnya. Umpat Leon cukup kesal. Meskipun granat-granat itu sudah menghancurkan cukup banyak tubuh Vector, tapi jumlah mereka tidak ada habisnya. Mereka terus berdatangan dari berbagai arah, seolah-olah mereka sudah mengetahui sebelumnya rencana penyerangan ini, sehingga mereka membuat rencana untuk bersembunyi. Mereka akan keluar begitu jumlah Vector yang sebelumnya berada di garis depan sudah dikalahkan oleh pasukan Leon. Jelas, ini sebuah strategi perang yang cerdas. Mereka menempatkan beberapa Vector di garis depan untuk memancing pasukan Leon terus menyerang dengan senjatanya, sehingga persediaan senjata pasukan Leon semakin menipis, bahkan nyaris habis. Leon merasa keheranan. Bagaimana mungkin mayat hidup yang menjadi musuhnya kali ini bisa membuat strategi perang secerdas ini? Kapten, bagaimana ini? Jumlah mereka terus bertambah. Mereka terus berdatangan dari arah belakang dan samping. Granat kita sudah tinggal sedikit. Salah seorang pasukan Leon menghampiri Leon dan mengutarakan rasa cemasnya. Leon hanya terdiam. Dia pun tengah memikirkan jalan terbaik yang harus diambilnya. Susah juga untuk menembaki kaki dan tangan mereka. Mereka terus berlarian ke arah pasukan kita, dan kecepatan berlari mereka sangat mengerikan, katanya lagi, yang membuat Leon semakin merasa frustasi. Oh iya Kapten, bagaimana jika kita menghubungi markas dan meminta pasukan dari udara untuk menjatuhkan bom dari udara? Saran pria yang sejak tadi terus mengajak Leon berbicara, mengabaikan rekan-rekannya yang masih berjuang melawan para Vector. Bodoh, cara itu sama saja dengan menghancurkan seluruh area kota ini. Bentak Leon tampak marah ketika mendengar ide gila dari salah satu pasukannya. Selain itu, di sini masih banyak warga sipil yang masih hidup dan sedang bersembunyi. Jika kita melemparkan bom dengan membabi buta, sama saja kita membunuh mereka. Kita tetap lemparkan granat ke arah para Vector itu. Gunakan semua granat yang masih tersisa. Ingat, pastikan granat itu mengenai para Vector. Jangan sampai mengenai warga sipil yang bersembunyi di sekitar sini. Perintah Leon tegas yang langsung dijawab dengan anggukan penuh semangat dari pria itu. Pria itu mewakili arahan Leon kepada pasukan Leon yang jumlahnya semakin menipis. Sesuai dengan perintah Leon tadi, pasukannya terus melemparkan granat ke arah para Vector yang tak hentinya menyerang mereka. Beruntung mereka membawa cukup banyak granat dalam peperangan ini. Sedikit demi sedikit, perlahan namun pasti, para Vector itu berhenti bermunculan dan hanya menyisakan beberapa Vector yang masih memiliki tubuh yang utuh. Di saat Leon berpikir pasukannya akan memenangkan peperangan ini untuk kesekian kalinya, sesuatu yang tak diperkirakan Leon terjadi, membuat kedua bola matanya membola sempurna. Giginya bergemeretak dan napasnya memburu ketika didengarnya suara geraman dan auman dari hewan yang bisa ditebak oleh Leon meski dia tidak melihat sosoknya. Akhirnya bantuan datang, ucap salah satu Vector yang meringkuk di tanah tepat di depan Leon. Dia tidak bisa melakukan apapun karena kedua kakinya telah hancur akibat tembakan Leon. Leon mendengus kasar dan menatap nyalang ke arah Vector yang sedang menyeringnya di depannya. Dia tembak kepala Vector itu
tanpa belas kasihan sedikit pun. "Kapten, suara apa itu?" "Seperti suara auman anjing." Salah seorang pasukannya menanyakan itu pada Leon. Dan tidak ada gunanya Leon terus berdiam diri dengan tubuh yang gemetaran saking paniknya. Dia harus melakukan sesuatu karena rasanya mustahil bagi pasukannya bisa menang melawan monster-monster yang sesaat lagi akan muncul di hadapan mereka. "Bukan anjing, tapi serigala zombie. Mereka sama dengan Vector, bahkan lebih mengerikan dari Vector-Vector ini. Kita harus mengangkut warga sipil di sekitar sini. Kita harus membawa mereka ke tempat pengungsian." "Siap, Kapten," jawab pria itu tegas. "Kalian dengarkan perintahku. Kita tidak mungkin bisa menang melawan monster yang akan datang sebentar lagi. Kita akan mengangkut warga sipil di sekitar sini dan membawanya ke tempat pengungsian. Kita lakukan dengan cepat sebelum mereka berdatangan. Kalian mengerti?" teriak Leon pada pasukannya yang hanya menyisakan sekitar 60 orang dari pasukan Leon yang awalnya berjumlah sekitar 200 orang. Dengan sigap, mereka menggiring beberapa warga sipil untuk masuk ke dalam mobil militer. Leon dan pasukannya berpencar dan berteriak memanggil orang-orang yang masih bersembunyi di dekat area peperangan agar mengikuti mereka. Cukup banyak jumlah orang-orang itu membuat waktu pengangkutan itu berlangsung cukup lama. Satu persatu mobil yang sudah penuh dengan warga sipil melaju meninggalkan medan perang. Leon meneguk salivannya ketika suara derap langkah dan auman serigala zombie semakin mendekat. Dipastikan tidak akan lama lagi mereka akan berdatangan. "Kalian cepat masuk ke mobil, mereka berdatangan," teriak Leon. "Tapi Kapten, bagaimana dengan warga sipil yang masih berada di kota ini dan tidak tahu kita akan membawa mereka ke tempat pengungsian?" Leon amat menyadari kebenaran pertanyaan dari salah satu pasukannya itu. Dia tahu di kota yang luas ini pasti masih banyak warga sipil yang tengah bersembunyi dengan meringkuk ketakutan. Tapi tidak ada waktu baginya untuk menyelamatkan mereka. Leon sudah mencoba melakukan yang terbaik. Sebenarnya bisa dikatakan pasukannya telah berhasil mengalahkan para Vector tadi, jika saja serigala-serigala itu tidak berdatangan. Leon pasti akan menembaki kepala-kepala Vector yang tubuhnya tak hancur. Dia sadar satu-satunya cara untuk memusnahkan mereka hanyalah dengan menghancurkan tubuh mereka tanpa sisa. Menurut Leon, menghancurkan tangan dan kaki mereka dengan membiarkan mereka tetap hidup hanyalah sebuah belas kasihan yang tak seharusnya dia berikan kepada para Vector yang biadab itu. Dan sudah dipastikan Leon pun akan membawa semua warga sipil di kota ini ke tempat pengungsian. "Kapten, bagaimana?" Leon tersadar dari lamunannya ketika pertanyaan itu didengarnya. "Tinggalkan mereka," jawab Leon dengan kepalanya yang tertunduk. Sebenarnya hatinya sangat sakit harus mengatakan ini, tapi apa daya, mereka memang tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan warga sipil yang masih bersembunyi entah di belahan mana kota itu. Akhirnya saat yang ditakutkan Leon tiba. Serigala-serigala zombie yang buas berlarian ke arah mereka. Beruntung, Leon dan pasukannya beserta beberapa warga sipil yang berhasil mereka bawa sudah berada di dalam mobil militer. "Tolong, tolong!" Tiba-tiba, Leon mendengar suara seorang wanita yang meminta tolong. Dengan ujung matanya dia memang melihat di pinggir jalan ada seorang wanita yang sedang berjalan dengan terpincang-pincang karena satu kakinya yang terluka. Rasa kemanusiaannya memberontak. Dia tidak mungkin meninggalkan warga sipil di depannya mati diterkam serigala zombie yang sudah semakin mendekat ke arah mereka. "Hentikan mobilnya," titah Leon pada supir yang menjalankan mobil militer yang dinaikinya. "Tapi Kapten, serigala-serigala itu sudah mendekat." "Sudahlah, cepat hentikan mobilnya." Mobil itu pun sontak berhenti setelah Leon membentak supir itu. Leon segera turun dari mobil, berlari mendekati wanita tadi. Tanpa keraguan, Leon memangku wanita itu. Dilihatnya segerombolan serigala sudah semakin mendekatinya. "Kapten, cepat! Mereka semakin mendekat!" teriak beberapa pasukan Leon yang berada di dalam mobil militer tadi. Mereka sengaja
membuka pintu belakang mobil agar Leon bisa masuk ke mobil melalui pintu belakang. "Jalankan mobilnya." "Tapi Kapten, cepat!" teriak Leon untuk kesekian kalinya. Mobil militer itu melaju dengan pelan, tidak tega meninggalkan Leon beserta wanita yang ada di pangkuannya. Leon mempercepat larinya hingga dia berhasil mencapai pintu mobil yang masih melaju dengan pelan itu. Leon menyerahkan wanita dalam pangkuannya pada beberapa pasukannya yang mengulurkan tangan mereka untuk menyambut wanita itu. "Kapten, cepat raih tangan kami." Leon masih berlari dengan susah payah. Dia mengulurkan tangan kanannya untuk menerima uluran tangan beberapa pasukannya. Dia mengembuskan nafasnya lega ketika akhirnya dia berhasil meraih tangan salah satu pasukannya. Dia pun bersiap untuk melompat masuk ke dalam mobil. Namun, seketika Leon menjerit ketika dirasakannya sakit bagaikan terkoyak di bagian kakinya. Dia tahu penyebab rasa sakit itu pastilah karena salah satu serigala zombie berhasil mengejarnya dan mengoyak kulit kakinya. Salah seorang pasukan Leon menembaki serigala itu hingga gigitannya pada kaki Leon terlepas. Kesempatan ini tidak dibuang dengan sia-sia. Dengan menumpu pada tangan salah satu pasukannya yang masih berpegangan dengannya, Leon melompat masuk ke dalam mobil. Nafasnya memburu dan terasa berat. Rasa sakit tak tertahankan membuat kaki kanannya yang digigit serigala tadi terasa mati rasa. Berpindah ke lain tempat, Joseph tengah menemani putrinya yang sedang tertidur di ruang perawatannya. Sudah 2 hari mereka berada di markas BFM ini, tapi memang tempat ini merupakan satu-satunya tempat teraman yang Joseph tahu. Dia menundukkan kepalanya dalam dan matanya berkaca-kaca, menahan tangis ketika melihat Leon dan pasukannya yang pergi untuk berperang. Bohong jika dia tidak mengkhawatirkan Leon. Bahkan saat ini, hal yang memenuhi pikirannya adalah Leon. Dia sangat takut hal buruk akan terjadi pada pria itu. Memang benar, Joseph pernah disakiti olehnya di masa lalu, tapi tak dapat dipungkirinya, pria itu masih mengisi sebagian besar hatinya. Meski waktu sudah berlalu cukup lama, tapi tak pernah disangkanya perasaannya pada Leon tak pernah hilang ataupun berubah sejak dulu. Tiba-tiba suara lenguan Silva yang baru terbangun dari tidurnya mengembalikan kesadaran Joseph dari lamunannya. Dia bergegas menghampiri putrinya dan duduk di samping putri tersayangnya. "Apa yang kau rasakan, sayang? Apa lukamu masih sakit?" tanya Joseph dengan tatapan penuh sayang pada putrinya. "Sudah lebih baik, Bu." Silva tersenyum, yang dibalas senyuman juga oleh Joseph. Joseph mengeluh, kepala putrinya lembut. Betapa bersyukurnya dia karena sekali lagi Silva berhasil selamat dari bahaya yang menimpanya. Jika seandainya dia kehilangan Silva kali ini, maka sudah dipastikan Joseph tak memiliki alasan lagi untuk tetap hidup di dunia yang teramat kejam ini bagi Joseph. "Oh iya, Pak, sejak kapan kau dekat dengan Leon?" Pertanyaan itu terlontar dengan sendirinya dari mulut Joseph ketika dia melihat Silva yang terlihat akrab dengan Leon di saat Leon akan pergi berperang. Sejujurnya hal ini membuat Joseph heran sekaligus penasaran, karena setahu dirinya mereka berdua tidak pernah berinteraksi sebelumnya. "Kemarin, aku tanpa sengaja bertemu dengannya. Dia memberikan banyak nasihat padaku. Kau tahu, Bu, aku sangat nyaman berbicara dengannya. Dia orang yang baik." Joseph hanya tertegun mendengar jawaban putrinya. Diakui olehnya bahwa Leon memang pria yang baik. Mungkin karena itu juga dulu dia jatuh cinta padanya. "Ibu kenapa bisa kenal Om Leon? Jangan-jangan dulu kalian berpacaran ya?" Joseph gelagapan mendengar pertanyaan Silva. Dia salah tingkah dan gugup bersamaan karena bingung memikirkan jawaban apa yang harus diberikannya pada putrinya itu. "Dia hanya kenalan saja kok." Akhirnya jawaban itu yang terlontar dari mulutnya. Benarkah? Padahal dia pria yang tampan dan keren loh, Bu. Aku pasti bangga sekali jika memiliki ayah sepertinya." Silva mengedipkan sebelah matanya
yang sontak membuat semburat merah menghiasi wajah Joseph. "Jangan bicara sembarangan, kau pasti lapar kan? Ibu akan membawakanmu makanan." "Oh, ibu mau kabur ya? Padahal pembicaraan kita lagi seru-serunya." Joseph menepuk kepala Silva pelan, sebelum akhirnya dia beranjak bangun dan meninggalkan kamar itu. Sedangkan Silva hanya mengembuskan nafasnya malas melihat tingkah laku ibunya. Hanya melihat reaksi ibunya tadi, dia sudah bisa menebak bagaimana perasaan ibunya pada Leon. Jika seandainya ibunya ingin bersamanya, tentu Silva akan menyetujuinya. Saya pun setuju. Mereka bosan di dalam kamar sendiri. Silva memutuskan untuk berjalan-jalan. Dia melangkahkan kakinya tanpa tujuan. Namun kedua kakinya terus melangkah, seolah menuntunnya untuk pergi ke suatu tempat. Jalan yang dilewatinya ini tidak asing lagi bagi Silva. Dia tahu tempat apa yang akan didatanginya. Padahal Silva sudah memutuskan untuk tidak lagi menemui orang itu. Tapi kedua kakinya bahkan melangkah menuju tempat itu. Tak dapat disangka lagi, Silva memang sangat merindukannya. Tak peduli meski dia bukan lagi dia yang dulu. Iya, Silva sedang berjalan menuju ruangan di mana Mark dikurung dalam sebuah kandang besi. Sesampainya di depan pintu ruangan yang dalam keadaan sedikit terbuka, Silva menghentikan langkahnya ketika tanpa sengaja melihat dua orang sedang berada di dalam ruangan itu. Mereka sedang membicarakan sesuatu yang cukup menarik perhatian Silva, sehingga dia memutuskan untuk mendengarkan pembicaraan mereka, yang tidak lain adalah Ronald dan Bella. "Jadi menurutmu, genom di pundaknya itu adalah sumber kekuatan sekaligus kelemahannya Bella?" tanya Ronald yang sedang mengawasi Mark bersama Bella. "Dari hasil penelitian kami, genom itu memang mampu mengantarkan tegangan listrik yang sangat tinggi, yang mampu menstimulasi kerja otak. Seharusnya jika otaknya rusak, maka dia tidak akan bisa bergerak lagi. Tapi kau ingat yang dikatakan Leon?" Bella balik bertanya sambil menunjuk ke arah Mark, membuat Ronald berpikir. Lebih tepatnya mengingat-ingat yang pernah dikatakan Leon pada mereka. Dia mengatakan, factory ini meskipun kepalanya dihancurkan, mereka masih tetap bisa bergerak dan hidup kembali. "Iya, kau benar, itulah yang dikatakannya. Dengan kata lain, genom ini tidak hanya menstimulasi kinerja otak, tapi juga mampu menggerakkan otot-otot dalam tubuh Vector yang harusnya sudah tidak berfungsi lagi sejak mereka tewas. Virus RVS memulihkan semua organ yang rusak di dalam tubuh mereka, tapi tetap saja tidak mampu membuat jasad-jasad itu kembali hidup dan bergerak. Itulah fungsi genom. Alat itu yang mampu menggerakkan otot-otot dan otak mereka yang seharusnya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi kusimpulkan, jika alat itu dihancurkan, maka Vector ini pasti akan mati," jelas Bella panjang lebar. "Kau ini kenapa baru menyadarinya sekarang setelah Kapten berangkat? Kenapa kau tidak beritahu dia sebelum dia berangkat perang?" Ronald tampak emosi dan menyesali kelambanan wanita cantik di sampingnya. "Ini baru kesimpulanku saja. Lagi pula dari hasil penelitian kami, genom itu memang mampu menstimulasi kinerja otak. Sulit dipercaya jika alat itu juga mampu menggerakkan kembali kinerja otot. Aku belum terlalu yakin dengan pemikiranku ini. Lagi pula, sejak kembali ke markas, Leon selalu sibuk. Sulit sekali untuk menemuinya." Bella mencoba membela diri, tak terima karena Ronald menyalahkannya. Ronald hanya memutar kedua bola matanya, bosan mendengar perkataan Bella, yang menurutnya hanya sebuah alasan. Satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran pemikiranku hanyalah dengan menghancurkan genom di pundak Vector ini. Tatapan Bella tertuju pada Mark yang dalam keadaan tenang di dalam kandang. Dia tidak memberontak sama sekali. Sangat berbeda sekali ketika dia melihat Silva kemarin. "Bagaimana kalau kita mencobanya, Ron? Kau membawa pistol kan? Kita hancurkan genom di pundak Vector malang ini." Bella menyeringai di depan Ronald, sedangkan Ronald hanya diam tertegun. Tanpa meminta izin, Bella mengambil sebuah pistol yang disampirkan di pinggang Ronald dan mengarahkan pistol itu ke arah Mark yang memang sedang menunduk saat ini, sehingga memudahkan Bella
untuk menembak tepat ke arah genom di pundaknya. Jangan lupakan Silva yang terbelalak kaget mendengarnya. Tentu dia tidak berharap mereka akan membunuh Mark tepat di depan matanya. "Jangan, Bel," Kapten mengatakan padaku. "Kalau Vector ini temannya gadis remaja itu. Kapten melarang kita untuk membunuhnya. Dia hanya menyuruh kita untuk mencari tahu kelemahannya saja. Jangan sembarangan membunuhnya sebelum ada perintah dari Kapten. Kau pasti tidak ingin Kapten murka kan nanti." Kini Bella yang membuskan nafasnya malas sambil mendengus kesal. Kenapa Leon sangat peduli pada gadis beserta ibunya itu? Sebenarnya apa hubungan mereka? Nada sinis terdengar pada suara Bella. Cukup membuat Ronald menyadari bahwa sahabat wanitanya itu dalam suasana hati yang buruk saat ini. "Kau hanya cemburu pada mereka, lebih tepatnya pada ibu gadis itu kan? Kenapa tidak kau tanyakan saja langsung pada Kapten tentang hubungan mereka jika Kapten kembali ke markas nanti?" Ronald terkekeh, terutama ketika melihat wajah Bella memerah karena emosinya. "Kau berisik, lebih baik kau hubungi Leon dan beritahukan tentang kesimpulanku ini padanya. Ya, semoga saja kesimpulanku benar, walaupun belum kita buktikan kebenarannya. Baiklah, aku pergi dulu." "Tidak apa-apa, kau kutinggalkan di sini bersama monster itu?" tanya Ronald saat sebelum dia beranjak pergi dari ruangan. "Tidak masalah, tapi aku pinjam dulu pistolmu untuk jaga-jaga." Ronald mengangguk dan melangkah pergi meninggalkan Bella bersama Mark. Bella menatap Mark dari kejauhan, tapi dia masih penasaran dengan Vector muda itu. Dengan nekat dia menghampiri kandang dan berjongkok tepat di dekat kandang. Sebenarnya tanganku gatal ingin membunuhmu. Tapi ya apa boleh buat, aku akan bersabar sampai Leon kembali," gumamnya sambil tangannya memasukkan pistol ke dalam saku jas dokternya. Tanpa disadarinya, Mark merangkak dengan cepat ke arah Bella dengan tatapan lapar di kedua matanya. Jangan lupakan air liurnya yang menetes deras dari mulutnya, yang menandakan dia sangat kelaparan saat ini. Sontak Bella berteriak ketika tangan Mark dari dalam kandang berhasil menerkamnya. Kekuatan Mark jelas jauh lebih besar dibandingkan Bella. Mark mencengkram tangan itu kuat dan menariknya sehingga tubuh Bella menempel sempurna dengan jeruji kandang yang terbuat dari besi baja itu. "Lepaskan!" teriak Bella lagi ketika dirasakannya sakit yang tak tertahankan pada pergelangan tangannya yang mulai dilahap oleh Mark. Bella meraih pistol di saku jas dokternya dengan tangannya yang bebas dan melesatkan tembakan ke arah kepala Mark, tapi tak berpengaruh apapun pada Mark. Dia masih mengoyak tangan Bella dengan rakus. Mark juga menepis pistol di tangan Bella hingga terlempar cukup jauh darinya. "Tolong, tolong!" Bella berteriak meminta tolong. Hal itu tentu didengar oleh Silva. Sebenarnya sejak tadi, Silva melihat ketika Mark menerkam tangan Bella. Tapi saking terkejutnya dia, nyaris tak sanggup menggerakkan kedua kakinya yang terasa kaku. Ingatan di sekolah yang mengerikan kembali terngiang-ngiang di kepala Silva. Tapi dia berusaha mengerahkan tubuhnya meski rasa takut menyerangnya. Dia tidak mungkin membiarkan Bella mati di tangan Mark. Silva memungut pistol yang terletak di lantai dan berjalan menghampiri Bella dan Mark. Bella terenyak sekaligus lega ketika menyadari Silva sudah berdiri di dekatnya dengan pistol berada dalam genggamannya. "Tolong aku, cepat tembak genom di pundaknya itu," titah Bella. Tangan Silva yang memegang pistol gemetaran. Dia tak sanggup untuk menembak Mark. Tapi melihat Bella yang tak hentinya berteriak kesakitan, akhirnya membuat Silva mengangkat tangannya dan mengarahkan pistol itu ke arah genom di pundak Mark. Air mata meluncur indah dari kedua mata Silva ketika kenangan-kenangan bersama Mark dulu tiba-tiba berputar di kepalanya. Hatinya terasa perih bagaikan tersayat pisau, menyadari dia harus membunuh pria yang belum lama ini baru disadarinya amat berarti baginya. "Mark," panggil Silva. Tapi Mark tak menggubrisnya. Dia tetap menggigit tangan Bella hingga bau anyir darah segar menyeruak di dalam ruangan itu. "Cepat tembak dia!" teriak Bella penuh emosi sekaligus takut karena Silva tak kunjung menembak Mark.
Aku tidak bisa membunuhnya. Aku tidak bisa. Air mata mengalir semakin deras. Tangan Silva yang memegang pistol tak hentinya bergetar dengan hebat. Jadi kau lebih senang melihatku mati karena dimakan olehnya. Kedua mata Silva membola mendengar pertanyaan Bella. Dia sadar bahwa hidup dan mati wanita di hadapannya itu tergantung pada tindakannya. Dia hidup di dalam hatimu. Kesenangannya bersamamu. Kenangannya bersamamu. Perasaan cintanya padamu akan selalu hidup di dalam hatimu. Jadi terimalah kenyataan ini. Sekarang dia hanyalah monster dan enyahkan rasa belas kasihanmu padanya. Perkataan Leon kemarin terlintas di kepala Silva dan berhasil menyadarkannya. Dia menyadari kebenaran dari perkataan Leon dan tidak seharusnya dia membiarkan orang lain mati di depannya. Terlebih di saat hanya dia yang mampu menyelamatkan nyawanya sekarang. Penyesalan memang selalu datang di akhir, tapi percuma saja untuk menyesali sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Terkadang kita harus merelakan kehilangan seseorang yang disayangi. Aku tahu rasanya sangat sulit, tapi kau tidak sendirian di dunia ini. Masih ada orang lain di sekelilingmu. Ada kalanya seseorang yang sangat disayangi harus dikorbankan demi orang lain. Kau mengerti maksudku? Nasihat Leon yang lainnya kembali terlintas, membuat Silva membulatkan tekadnya untuk menyelamatkan Bella. Sekarang aku mengerti maksudmu, Leon. Gumamnya pelan, yang hanya bisa didengar olehnya. Mark, maafkan aku. Dua tembakan dilepaskan Silva dan salah satunya berhasil mengenai alat persegi yang bernama Genom di pundak Mark. Detik itu juga lampu yang berkedip-kedip pada alat itu padam, lalu tubuh Mark terdiam. Bella yang merasakan faktor muda itu sudah berhenti menggigitnya, mendorong tubuhnya kencang hingga tubuh Mark tumbang. Tubuhnya benar-benar berhenti bergerak bagaikan robot yang kehilangan energinya. Kedua matanya tetap terbuka, tapi tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan sedikitpun. Silva menjatuhkan pistol di tangannya. Dia membekap mulutnya, tak percaya karena dia benar-benar telah membunuh Mark. Tubuhnya lemas dan dia jatuh terduduk di lantai. Dia tutup kedua matanya yang tak hentinya mengeluarkan air mata, disertai jeritan kesedihannya yang membahana di dalam ruangan. Bella yang melihat kesedihan Silva berjalan menghampirinya sambil memegangi tangannya yang tak hentinya mengeluarkan darah. Bella memeluk tubuh Silva yang gemetaran dengan jeritan memilukan yang terus meluncur dari bibir mungilnya. Terima kasih sudah menyelamatkanku, gumam Bella pelan, tapi tentu saja masih didengar jelas oleh Silva. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.